Sobat, ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, dan tuntas. Masih bersama dengan beliau Bapak Yusman, pematung terkenal di Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang perjalanan Pak Yusman usai dari kuliah, Pak Yusman. Ya. Mungkin bisa diceritakan tentang proyek-proyek monumental, proyek-proyek yang memberi warna dalam perjalanan karir Pak Yusman. Ya. Pak Yusman. Ya, sebetulnya proyek pertama saya itu saya masih kuliah. Jadi ketika saya di wisuda tahun 94 Maret, itu masih ada fotonya. Agustus itu saya kan belum perbaiki itu skripsi yang lain itu untuk kelengkapannya. Saya sudah ditunjuk untuk pembuatan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Itu masih kuliah, Pak? Masih dalam tahun itu, sudah baru wisuda. Nah, sesudah itu saya kan pernah berkata kalau ada monumen saya bisa ngerjakan. Ternyata tidak segampang itu. Untuk mengerjakan satu monumen harus punya modal, punya nama, dan punya keahlian yang sudah dikenal. Nah, ini saya tidak mikir sampai ke situ. Yang jelas saya bisa bikin patung itu, lebih bagus itu bisa dalam hati saya. Nah, ketika ini dihadapkan saya, ternyata orang itu butuh dana gitu loh. Lucunya itu begini. Tiba-tiba dari Makassar, itu dulu kan Makassar nama, bukan Ujung Pandang sekarang. Makassar datang ke sini untuk wawancara saya. Pak Yusman, nanti gimana? Mereka mengambil contoh seperti Monas. Jadi sebetulnya boleh dikatakan monumen yang tertinggi di Indonesia Monas, yang kedua tuh Monumen Mandala itu kerjaan saya. Yang Monas mungkin Pak Edi Sunarso, yang Monumen Mandala itu saya. Tapi prosesnya tidak segampang seperti yang tak pikirkan. Nah, ketika saya kan belum pernah berbicara dengan baik dengan Danrem mau dengan siapapun, Bupati Yusman, kada punya teman itu mayor. Besok kalau Pak Yusman mau bicara dengan Bupati, mau bicara dengan Danrem dan Panglima, ada tata cara begini. 2 hari lagi saya mau diwawancara, malam ini saya diangkat ke Ujung Pandang untuk ketemu 5 jenderal itu. Jadi ada Pak Ahmad Tahir masih ada, Panglima, Kasdam, Gubernurnya juga mantan itu juga ada seluruh pejabat. Saya ini belum merasa seperti seniman, dan disitulah saya istilahnya kalau saya tidak punya mental itu tadi, saya tidak pramuka, ketua pramuka, saya tidak di lapangan, di situ mungkin akan anjlok mental saya. Karena ketika Pak Kabintalnya menyampaikan bahwa tujuan membuat monumen ini latar belakangnya ini untuk apa nih? Karena sejarahnya sangat luar biasa, karena itu perintah dari Soekarno ke Pak Harto untuk pembebasan Irian. Jadi saya bilang sesudah itu dilaporkan begini-begini, Panglimanya minta begini. Sekarang kita dengar dari senimannya, langsung. Paparan langsung. Iya, saya selama ini tidak pernah istilahnya mencatat yang kita tidak tahu, kita dianggap masih mahasiswa. Saya belum seniman, saya bilang. Tapi yang namanya mau mental sampai itu, saya sudah dibilang sama orang tua, apapun yang ada di dalam hati kamu jangan keluar, maupun harimau tapi kambing juga keluar, kita tetap tenang. Nah, di situ saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Kabintal, saya tiru pada yang terhormat Bapak Panglima, Bapak Gubernur, Pak Sekwida, dan Pak Kasem, seluruhnya saya sampaikan. Kalau mau bikin masalah patung, saya tidak ada masalah, karena itu jurusan saya. Saya ambil di dalam hati saya, kalau jurusan tentara untuk perang, polisi untuk keamanan, kalau patung ini jurusan saya. Panglima celetuk, yang penting bisa bayarnya ya Yusman. Nah, semua orang ketawa. Wah, kembali harga diri saya itu, istilahnya saya ngomong lancar. Jadi tapi perasaan saya tuh istilahnya saya bawa dengan tenang, sampai sesudah rapat besar itu di seluruh Sulawesi, saya tanya ke Kapten Budi, sekarang udah kolonel, Pak Budi, kira-kira gimana tadi Panglima ke saya? Kamu tuh bagus Pak Yusman, Panglima saja A+. Saya kan belum percaya dan belum pernah. 4 kali loh, 3 kali Panglima, ini Yusman yang ngerjakan, ini Yusman yang ngerjakan. Saya belum percaya, kan belum pernah. Nah, oh gitu tuh Pak, iya. Akhirnya saya, ya sudah, nanti saya kerjakan. Ini omongan nggak benar menurut saya. Ternyata proyek itu tidak sederhana itu. Karena
pada tahun 92 Pak Edi itu baru 1,2, Pak Kasman 1,3. Ini 2 miliar kurang 50 juta. Itu sangat luar biasa nilainya. Kok saya bicara seperti itu? Nah, ini yang saya berusaha, saya gugup segini, tapi keluarnya saya usahakan tenang. Ini mentalis itu tadi. Saya beruntung. Makanya ketika saya mahasiswa, saya itu idolanya kan Soekarno, pidato tanpa konsep. Ini kenyataan ada 100 orang sini pejabat yang saya harus bicarakan. Nah itu, akhirnya saya bilang, begitu rapat selesai, saya pulang ke kos, kita di kos ke situ. Saya tanya lagi, ada Mayor Sarnata situ teman saya. Pak Sarnata, tadi itu gimana Pak? Saya, oh itu bagus Pak Yusman, buktinya ente di A+ Panglima. Tapi kan baru tunjuk-tunjuk gitu aja. Ente jangan main-main dengan Panglima. Kalau Panglima menunjuk ente, ya ente yang ngerjakan gitu. Oh gitu toh. Oh ya ya. Saya belum bisa bilang siap. Ya, boleh nanti kita kerjakan. Nah, rapat yang kedua, bagaimana supaya monumen itu, ini Panglima yang mimpin, Panglima Kodam. Dan atasannya Pak Faisal Tanjung, Pangap waktu itu. Wah ini saya dikasih duit, administrasi, saya mau pulang, saya survei dulu, akhirnya belum, tak jadi. Nah, rapat terakhir, Panglima desak, karena Panglima mulia, Yusman gimana? Belum bisa saya bilang mohon izin. Maaf Bapak, karena proyek Bapak ini besarnya seperti ini, saya butuh dukungan dana. Itu saru sebetulnya. Kita udah dikasih proyek, saya minta uang Panglima. Ini kejadian baru di saya. Nanti dipotongkan dengan uang saya. Jadi seniman itu dulu aku polos apa adanya. Ya sudah, Kasdam ada duit, kasih Yusman. Nah dikasih Yusman, kok kasih apa pinjaman dulu. Nah ketika Mayor Sarnata itu saya tanya ini kisah apa adanya. Saya pulang ke kosan enak, saya dikasih 50 juta. Itu gede banget waktu itu. Saya pulang, saya nyanyi-nyanyi itu pulang gak seneng itu. Di dalam kamar Mayor itu menangis. Nangis gugur. Loh Pak, tadi ditanya Panglima enak-enak, kamu Mayor Sarnata gimana? Siap. Loh siap. Sekarang nangis, saya bilang gitu. Ente itu kan gak tahu, kamu itu kan bukan tentara. Loh emangnya gimana? Ini anak yang pertama saya masuk rumah sakit, anak kedua rumah sakit, istri saya di rumah sakit. Loh tadi ditanya Panglima, tentara tuh nggak seperti itu, ditembak aja tentara tuh siap. Ngerti ente? Oh saya nggak ngerti Pak. Ini yang paling lucu. Orangnya masih hidup. Itu pengalaman pertama saya dengan tentara ketika pembuatan Monumen Mandala. Nah begitu udah selesai, tahun 95 diresmikan, kita kehabisan dana lagi. Ini belum selesai. Nah ini bersekian persen. Nah begitu kita datang lagi, ini Pak Suyono ke sana, Kasum, Pangap ke sana. Ini di situ saya itu rasanya kalau orang bilang tuh ngeri-ngeri sedap tuh ada. Kenapa gini? Ketika saya diwawancarai dengan Kasum, itu ada fotonya. Kasum sampai gini dengar omongan saya pakai baju dilinting. Itu yang dibiak yang bikin patung tuh gimana Bapak Aster? Aster ini Panglima dulu jadi Aster di pusat. Itu tuh 2 tingkat di bawah Yusman. Itu yang saya nggak rasanya malu gimana gitu. Tapi terakhir tak artikan itu. Ternyata dia memilih saya, mengangkat nama saya sangat luar biasa. Supaya saya tidak mengelak dan itu arti yang saya mana. Kalau itu udah di bawah saya, berarti kan saya di atas mereka. Padahal saya belum ada apa-apanya, saya masih mahasiswa tak anggap. Tapi berkat bekerja seperti itu, saya kerjakan dengan sepenuh hati. Tak undang seluruh seniman yang punya nama di sini, tak rapatkan. Dan itu selesai tepat waktu. Sebetulnya itu 1,5 tahun, tapi 8 bulan. Karena Panglima gantinya Pak itu Sulatin datang, dipanggil ke Jakarta. Kalau bisa, Pak Harto kan ngomong itu, Desember diresmikan. Berarti Juni harus diresmikan. Saya dipanggil Pak Yusman. Kalau Presiden ngomong seperti itu, ini perintah bagi saya. Gimana Pak Yusman? Saya kan bingung, 1,5 tahun mau jadikan 8 bulan. Saya bilang, telepon anak buahnya gini. Saya usahakan Pak, di tentara usahakan tuh rasanya gini. Siap. Diusahakan kan itu, saya belum jalan siap. Akhirnya, ya Pak, kita usahakan. Nah, tapi dia masih, oh iya, ini perintah begitu. Itu paling galak itu.
Jadi saya telepon semuanya. Nah disitulah yang kedua kali saya nyari dana dari sini sampai ke Solo, sampai kemana, ternyata butuh dana besar, tidak ada yang dapat. Akhirnya saya kembali lagi, pakai lagi dana mereka. Ini yang paling lucu. Kemarin ketika Pak Warno mau nulis, saya tidak boleh. Nanti dibilang orang sekarang kan gampang membalikkan fakta. Oh makanya Yusman dapat proyek karena ini kong kali kong, saya tidak mau. Panglima yang mau tidak 5 rupiah pun tidak ada uang dari saya. Karena monumen kita pertama itu murni dari sumbangan. Tommy juga nyumbang, Eka Cipta nyumbang, BCA semua Mandiri waktu itu nyumbang. Jadi tidak ada memakai dana APBN, tidak ada pakai dana pemerintah. Ya. Sobat Trending Topic, sangat menarik sekali apa yang disampaikan beliau. Ternyata penuh liku dan perjuangan untuk mengerjakan sebuah proyek yang saat ini memang benar-benar luar biasa. Oke, kita akan rehat sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan lupa tetap stay tune di Trending Topic.